Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, hinakah manusia dengan dosa-dosa yang dia lakukan? Jawabannya tergantung. Tergantung apa yang kita lakukan pasca dosa. Kalau pasca dosa kita beristighfar, minta ampun, bertaubat kepada Allah, merintih di hadapan Allah, minta pengampunan kepada Allah, maka kita mulia. Kalau pasca berbuat dosa kita kemudian lanjutkan dosa itu, kita tidak kembali kepada Allah, kita tidak taubat kepada Allah, tidak beristighfar kepada Allah tabaraka wa ta'ala, kita pun hina dengan dosa itu. Jadi soal salah dan tidak salah, semua manusia terjebak. Namun Allah tidak langsung menghukumi orang yang berbuat dosa langsung hina, tidak. Lihat apa yang terjadi setelahnya. Kalau ia akui bahwa dia berbuat salah dan dia akui bahwa dia telah melakukan kesalahan, lalu minta ampun kepada Allah dan dia berubah, dia lakukan taubat, maka dia akan mulia di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau dia melanjutkan perbuatan maksiatnya dan terus continue di atas maksiat, maka dia menjadi orang yang hina. Dan inilah dua tetua manusia dan jin. Nabi Adam berbuat salah, setelahnya taubat, lalu Nabi Adam menjadi orang mulia. Iblis, tetuanya jin, berbuat salah, namun kemudian dia lanjutkan kesalahannya. Qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, wahai Rabbku, izinkan aku hidup sampai hari kiamat. Qala fa innaka minal munzirin, Allah katakan kamu akan aku hidupkan sampai hari, aku tangguhkan engkau wafatmu sampai hari kiamat. Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Kata iblis kepada Allah, karena engkau telah membuat aku sesat dari jalanmu, maka aku pun akan menyesatkan mereka dari jalanmu. Dia lanjutkan maksiatnya. Mulianya Adam karena alaihi salam, karena Adam alaihi salam, Nabi Adam alaihi salam berbuat maksiat dan taubat, dan hinanya iblis karena iblis berbuat maksiat dan melanjutkan maksiatnya. Dan tidak ada manusia selain para nabi dan para rasul yang mulia tanpa dosa. Sampai-sampai Abu Bakar, manusia paling saleh setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sambil menunjuk ke lisannya berkata, "Hadza awradanil mawarid." Lisanku ini telah memasukkan aku dalam kesalahan-kesalahan. Ini Abu Bakar. Umar pernah emosi, pernah marah. Akan tapi mereka adalah orang-orang yang biografinya sulit untuk ditemukan kesalahan. Bukan tidak ada, ada. Bahkan Umar dan Abu Bakar pernah secara manusia bersih tegang. Tapi tentu bersih tegangnya para sahabat tidak sama dengan bersih tegangnya kita. Faham bersih tegang? Nggak paham ya? Ya ngomong keras-kerasan lah. Dikatakan bertengkar, enggak juga, tapi ya apa? Selisih faham. Ya nanti kalau anak katakan bertengkar, nanti enggak punya adab pula kepada sahabat. Maka anak pakai istilah riau, bersih tegang. Ternyata antum nggak paham. Tapi setelah anak jabar tadi paham ya? Ya. Baik. Jadi selain para nabi dan rasul tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah, tak ada. Mulianya Nabi Adam alaihissalam karena Nabi Adam berbuat salah. Setelah itu Nabi Adam bertaubat, kembali kepada Allah, beristighfar, minta ampun kepada Allah, mengakui kesalahan.
dan memperbaiki kesalahan itu. Dan hancurnya iblis, terlaknatnya iblis, dia berbuat salah, disuruh sujud tidak mau, kemudian melanjutkan, bahkan kurang ajar iblis kepada Allah. Dia katakan kepada Allah, fabima aghwaytani, karena engkau telah sesatkan aku dari jalanmu. Dia menuding Allah yang menyesatkan dia dari jalan Allah. Kan kurang ajar itu. Kurang ajar kepada Allah, iblis itu. Dia yang memilih tidak mau sujud, dia nisbatkan dosanya kepada takdir Allah. Maka orang yang berbuat maksiat dan mengatakan ini sudah takdir Allah, murid-muridnya iblis. Ya, ini sudah takdir Allah, saya begini jadi takdir Allah, sudah nggak bisa lagi dirubah-rubah, sudah takdirnya begini. Ini murid iblis ini, yang pertama kali mengajarkan orang dalam sejarah berbuat dosa dan menyandarkan dosanya kepada takdir Allah, takdir ilahi, iblis. Maka jangan pernah sandarkan kesalahan antum kepada Allah. Allah tidak pernah berbuat salah. Yang berbuat salah itu antum, yang ingin maksiat itu antum. Allah hanya mentakdirkan terjadi. Yang memilih itu antum. Maka sandarkan kesalahan kita kepada kita. Sebagaimana perkataan Nabi Adam ketika mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana zalamna anfusana, ya wahai Rabb kami telah menzalimi diri kami. Dinisbatkan oleh Nabi Adam dosanya kepada dirinya, bukan kepada Allah. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak ampuni kami, wa tarhamna, dan engkau tidak rahmati kami, lanakunanna minal khasirin, kami pasti menjadi orang-orang yang benar-benar merugi. Oleh karena itu ampuni kami ya Rabb, rahmati kami ya Rabb. Kalau tidak engkau ampuni dosa-dosa ini, kalau tidak engkau rahmati kami setelah engkau ampuni, kami menjadi orang yang merugi. Ini doa munajatnya Nabi Adam yang harus kita tiru. Selalulah bermunajat kepada Allah, karena ini munajat yang luar biasa dalam minta ampun kepada Allah. Kita akui bahwa kita yang salah, kita akui bahwa kita yang memilih maksiat, kita yang menzolimi diri kita dengan maksiat itu. Dan sering ucapkan kata-kata ini. Namun ucapan yang hadir di dalamnya tadabbur, bukan ucapan lisan sementara hati lari ke sana dan kemari, dan tidak ada dalam lisan yang sedang mengucapkan istighfar itu. Namun kalau diucapkan dengan tadabbur, dia menjadi sebuah istighfar yang luar biasa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lam taukid, nun taukid, nun thaqilah, bukan nun khafifah lagi taukidnya. Ya, bagi yang belajar bahasa. Jadi benar-benar akan menjadi orang yang benar-benar merugi kalau tidak Allah ampuni dan Allah rahmati. Oleh karena itu nama Allah selalu bergandeng antara Tawwabun dengan Rahimun. Tawwabun Rahimun. Tawwab maha pengampun, suka mengampuni, senang mengampuni hamba-hambanya, banyak mengampuni dosa-dosa hambanya. Setelah diampuni, Rahimun, menyayangi hamba-hambanya itu, memberikan rahmatnya kepada hambanya yang telah diampuni. Ini sifat Allah. Nama Allah sekaligus sifat Allah. Nama Allah Tawwab, sifat Allah suka mengampuni dan hobi mengampuni. Suka sekali mengampuni hamba-hambanya. Setelah mengampuni hambanya, Allah punya nama Rahim, Maha Pengasih. Allah mengasihi hamba-hambanya setelah mengampuni hamba-hambanya. Ghafurun Wadud, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Setelah diampuni disayangi.